kita semua, perkenalkan nama saya Erin Julandi Manurung dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum kami, yaitu tentang Spring Boot. Jadi seperti diketahui, Spring Boot adalah framework Java yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan API dengan cepat tanpa harus melakukan banyak konfigurasi manual. Jadi kenapa Spring Boot banyak dipakai ini karena cepat dan mudah dijalankan. Uh, jadi di sini kami disuruh untuk memigrasi kode yang telah kami kerjakan pada praktikum pertama kami, yaitu terdapat informasi nilai, perolehan nilai, perbedaan L, dan paling ter. Jadi ini kami migrasikan ke framework yang sudah disediakan uh, oleh asdos kami. Jadi ini berikut frameworknya. Jadi kami memigrasikannya ke home control dan home control test Java untuk mengetesnya. Oke, jadi di sini pertama kita akan memigrasi informasi NIM. Jadi di sini kita akan memigrasikan kode dari praktikum 1, yaitu informasi NIM, dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan, yaitu informasi NIM. Jadi setelah kita lakukan migrasi kode dari praktikum 1, kita menambahkan unit testingnya untuk coverage method informasi NIM tersebut pada framework home control testnya untuk ngetesnya. Selanjutnya untuk menampilkannya di browser, kita bisa menggunakan HTTP localhost seperti yang ini. Kita bisa tes seperti ini. Setelah saya buka tadi localhost di sini, inilah informasi ini yang bisa kita tampilkan lewat code dari framework yang kita jalankan tadi, Spring Boot itu. Selanjutnya kita ke yang kedua, yaitu memigrasikan perolehan nilai. Jadi di sini kita akan migrasikan kode dari praktikum yang pertama itu, yaitu perolehan nilai, dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan, yaitu perolehan nilai str base 64. Ya, jadi untuk menggunakan metode ini terlebih dahulu kita mengonversi data input menjadi starbase 64. Saya akan tunjukkan starbase data 64 saya, yaitu ini untuk salah satu contoh. Sabar, kita buka modul. Ini sebagai contoh pada studi kasus perolehan nilai terdapat test case-nya. Berikut test case, contoh test case yang ingin kita masukkan pada strbase 64. Selanjutnya setelah kita memigrasikan kode tersebut ke home control Java, kita akan menambahkan unit test perolehan nilainya ke home controller test.java untuk mengetes kode yang sudah kita bahas setelah kita buat. Nah, selanjutnya untuk konversi ke str-nya kita menjalankan fs.java ini tadi, keluar dengan teks seperti ini. Maka ini nanti kita salin untuk membuka tampilannya di browser. Ini kita salin, kita masukkan ke localhost-nya. Jadi untuk tampilan di browsernya kita tampilkan di localhost seperti ini. Saya akan tampilkan untuk tampilan di browsernya itu kira-kira seperti ini. Kita masukkan localhost 8080 perolehan nilai, kemudian kita masukkan plain text yang udah dikeluarkan di starbase nampak tadi. Jadi untuk tampilan di browsernya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan ke case yang selanjutnya, yaitu perbedaan L dan kebalikannya. Jadi di sini kita akan memigrasikan kode dari praktikum pertama tadi, yaitu perolehan nilai. Jadi di metode perbedaan L ini metode perbedaan L ini digunakan untuk menghitung selisih posisi akar antara jalur asli dan jalur kebalikannya.
input berupa string base64 yang berisi urutan arah yaitu UD LR. Jadi calculate endpoint ini untuk menghitung posisi akhir dari arah gerak, kemudian reverse path untuk membalikkan arah, kemudian hasilnya menampilkan koordinat akhir kedua jalur dan jarak perbedaannya. Nah, setelah kita memigrasikan kode perbedaan L tadi ke home control, nah, selanjutnya kita membuat unit testnya ke home control testnya. Jadi setelah melakukan migrasinya, kita migrasi kode ke home control, kita menambahkan unit testingnya untuk coverage metode perbedaan L tersebut pada file home controller testnya. Nah, untuk tampilan di prosesornya kita bisa buka link ini, itu http localhost 8080, itu perbedaan, dan ini perbedaan L, kemudian kita masukkan plain text starbase nya. Selanjutnya untuk saya akan menampilkannya di sini. Setelah kita buka tadi, ini berikutlah tampilan untuk palinternya, ya kan? Perbedaannya. Berikut contoh tampilan di browser ketika kita buka localhostnya. Selanjutnya pada yang terakhir yaitu case palinter. Jadi di sini seperti biasa, seperti yang tadi, kita memigrasikan kode Pretium 1 ke home control dengan metode palinter yang berfungsi untuk mencari kata yang paling sering muncul diawali dengan huruf ter dari teks yang dikirim dalam bentuk base64 tadi. Langkah singkatnya, decode teks base64 menjadi teks asli, kemudian pisahkan kata-kata dalam teks. Selanjutnya kita menghitung frekuensi yang diawali dengan kata ter. Tentukan kata ter yang paling sering muncul dan tampilkan hasilnya di browser. Selanjutnya setelah kita migrasikannya ke home control, kita tambahkan unit testingnya untuk coverage metode palinter tersebut pada home control test. Selanjutnya kita tampilkan di browser menggunakan localhost 88 dan memasukkan plain text yang tadi. Saya akan menampilkannya di browser. Saya akan tunjukkan hasil tampilannya yang di browser. Seperti inilah tampilan localhost kita di browser. Selanjutnya mungkin sekian untuk tampilan unit test Jacoco-nya. Kita bisa lihat di framework kita, yaitu index.html. Ini bisa langsung kita lihat dari kita online server untuk melihat hasil akhirnya atau skor yang kita peroleh dari kode-kode tersebut. Nah, yang kita lihat mesh instruction-nya itu 100% dan mesh branch-nya itu 100%. Jadi untuk nilai kita sudah bisa bilang pas. Selanjutnya untuk mengcommit atau mengcommitnya ke GitHub, kita pergi ke GitHub. Saya tadi sudah commit, jadi pasti akan ada tanda centangnya seperti ini. Mungkin sekian persentase yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.